Kaos ini sama persis dengan yang dikenakan Nia saat sosoknya yang tengah menjajakan gorengan yang tanpa sengaja terekam video warga untuk terakhir kalinya dan kemudian viral di media sosial. Pemirsa Silet RCTI, kisah miris kembali menghiasi sosial media terkait peristiwa dugaan ruda paksa dan juga pembunuhan sadis yang menimpa sederet remaja berpenampilan sopan dan berkelakuan baik-baik di sejumlah wilayah di tanah air. Mulai dari misteri kematian Nia, penjual gorengan asal Padang yang diduga dibunuh saat jual gorengan, keinginan kuliah dan bantu ekonomi keluarga pupus hingga kasus siswi SMP di Palembang yang juga ditemukan tewas dan diduga juga diruda paksa. Lalu benarkah keluarga korban tak terima para terduga pelaku tidak ditahan karena di bawah umur? Misteri kematian Nia, penjual gorengan asal Padang yang diduga dibunuh saat jual gorengan, keinginan kuliah dan bantu ekonomi keluarga pupus. Rasa kemanusiaan masyarakat kembali terusik setelah kasus dugaan ruda paksa yang diakhiri dengan pembunuhan sadis yang menimpa sosok gadis baik-baik dan berpenampilan teramat sopan kembali terjadi. Kali ini menimpa Nia Kurniasari, gadis berusia 18 tahun yang baru saja lulus SMA, warga asal Korong Pasar Surau, Nagari Gugua, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jasad Nia yang sehari-hari menjadi tulang punggung keluarga dengan menjual gorengan ditemukan terkubur tanpa busana di sebuah perbukitan sepi tak jauh dari rumahnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024. Sebelumnya, Nia dinyatakan hilang sejak Jumat tanggal 6 September 2024 setelah berjualan gorengan di kampungnya Korong Pasar Surau. Lama waktunya korban dikubur bisa diperkirakan antara 1 sampai 2 hari. Baik untuk dugaan pelaku sendiri, kami masih dilakukan pendalaman terhadap keterangan saksi-saksi dan kami cocokkan dengan fakta-fakta yang kami temukan di lapangan. Jadi masih dalam proses penyelidikan. Dia jual gorengan itu untuk mempersiapkan diri, itu untuk membantu keluarga, terus untuk dia mau kuliah gitu. Ya itu sampai akhirnya dia hilang gitu kan. Anak ini punya niat yang baik dirusak dengan orang-orang yang niatnya nggak bisa ngomong gitu, ngabisin nyawa seseorang segampang itu gitu. Tapi percayalah, nggak lolos dari hukum pun ingat ya, dalam darah itu ada nyawa. Pembalasnya itu pasti ada, bukan dari keluarga atau dari mana, langsung dari atas. Diduga kuat Nia menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan sadis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, gadis desa nan cantik ini ditemukan tewas terkubur di kawasan perbukitan dengan tangan terikat tali plastik dan tanpa busana. Guna mengungkap kasus ruda paksa dan pembunuhan sadis yang menimpa anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Asril dan Eli Marlina ini, polisi sudah memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga, tetangga, hingga 3 pemuda desa. Namun 1 pemuda lainnya sudah keburu kabur. Terbaru, Polres Padang Pariaman yang menurunkan anjing pelacak canine dari Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat akhirnya menemukan barang bukti baru, yakni baju kaos lengan panjang warna hitam milik korban. Pihak keluarga membenarkan kaos itu milik korban yang dikenakannya sebelum dinyatakan hilang. Kaos ini sama persis dengan yang dikenakan Nia saat sosoknya yang tengah menjajakan gorengan yang tanpa sengaja terekam video warga untuk terakhir kalinya dan kemudian viral di media sosial.
Hari ini untuk bisa mencari barang bukti yang saat ini belum ditemukan sesuai dengan apa yang dipakai oleh korban. Sudah ada beberapa jenis pakaian, pemeriksaan kepada saksi-saksi, terutama saksi orang terdekat. Ya. Pasti berat buat seorang ibu. Tapi ini lebih mirisnya itu karena katanya diperkosa juga kan. Nah itu sih gimana nggak sedih coba. Maksudnya diperkosa juga. Terus tadi aku lihat anaknya juga ternyata cantik. Semoga nggak bisa bilang semoga ikhlas di sana karena itu susah. Jadi ya yang sabar. Pokoknya semoga aja ada hal baik di depan sana. Mirisnya, dugaan perkosaan terjadi kepada korban yang dalam kesehariannya merupakan anak baik-baik dan pintar, serta juga berpenampilan teramat sopan dengan pakaian tertutupnya dan juga berjualan di siang hari. Entah setan mana yang merasuki pelaku hingga tega melakukan aksi biadabnya kepada korban. Kematian miris dan tragis Nia akhirnya memicu gelombang kesedihan sekaligus kegeraman tidak hanya di lingkup keluarga dan masyarakat, juga di sekitaran teman-teman sekolahnya. Berharap agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Pakai kue, Pak. Goreng-gorengan punya orang, Pak. Dari anak aku satu-satu nanti kupunya, Pak. Itulah awal de bangsa ya, Pak. Nggak usah ibu mengalih, ibu sakit. Ya pengen kuliah. Pengen kuliah. Piti ndak ada. Ania ada piti. Nunggu aja lah Pak pitinya segete-segete. Dan orangnya pendiam juga kok orangnya kok. Ingin pelaku ditangkap dan dihukum mati dan dihukum seberat-beratnya. Untuk ada dek silainya kan ada jagoan adek ceknya. Tapi gini juga ada jago juga loh. Padahal ini sih menjaga badannya Pak. Pakai gitu jago badannya. Ini adalah perwakilan siswa dengan keterampilan yang disebut dengan hidup butuh perjuangan, hidup butuh makan, dan semua itu harus dengan usaha. Zaman sekarang kita sulit melihat anak yang mau berjualan keliling, berjualan di kelas-kelas ke kelas-kelas, diantarkan dagangannya, kemudian ke ruang guru untuk menopang kehidupan keluarga dia. SMA ditawarkan untuk kuliah gratis di UI, dia menolak karena Nia mau jadi guru. Kalau untuk kesehariannya sih Nia ini dia kan tamat sekolah INS kelas 3. Jadi dari SMP dia udah dagangan usaha ini asongan, jual gorengan tiap hari. Jadi yang dia lewat ini udah jalan dia juga. Sebab dari SMP dia udah dagang itu juga sampai tamat SMA ini. Kan gini, orang kalau lagi sedang kerasukan misalnya mau melakukan hal negatif ya terhadap orang lain, dia cari kesempatan yang memungkinkan. Jualannya tempatnya sepi. Terus kemudian walaupun dia pakai pakaian tapi parasnya cantik. Lalu kemungkinan anak ini juga kelihatan bukan anak yang kayaknya galak, pemberani atau gimana. Jadi mereka gampang dikelabuhi gitu, dan itu yang kemudian jadi sasaran empuk kan. Miris, siswi SMP di Palembang ditemukan tewas di TPU terungkap bermula dari nonton kuda lumping. Keluarga minta pelaku ditahan meski di bawah umur. Tak hanya Nia Kurniasari, kasus ruda paksa yang diakhiri dengan pembunuhan sadis juga menimpa siswi SMP di Palembang berinisial AA yang baru berusia 13 tahun. Mirisnya, keempat terduga pelaku masing-masing IS, MZ, NS, dan AS masih berada di bawah umur dengan rentang usia 12 hingga 16 tahun. Keempat terduga pelaku ditangkap Selasa, tanggal 3 September.
atau 2 hari pasca jasad korban ditemukan terbujur kaku di area pekuburan Cina Talang Kerikil, Palembang, Sumatera Selatan. Kepada polisi, IS dan kawan-kawan mengaku melakukan aksinya karena kecanduan film dewasa. Lantas, bagaimana kronologis peristiwa tragis yang menimpa anak kedua dari 4 bersaudara, pasangan Udin dan Winarti tersebut? Ya Allah, aku masih kat nelayan semua. Ibu mak, astagfirullah. Oh iya, itu pun anakku, adik aku. Di sini keluar busa di hidung. Masih pakai baju, tapi celananya itu udah setengah kebalik kayak gitu nah. Entah dijemput temannya atau dia sudah janjian, nggak tahu. Teman cewek sekelasnya itu mas yang memperkenalkan Ayu dengan si pelaku. Jadi katanya begitu ketemu, mereka ini nonton Kuda Kepang. Ke situ ketemu sama si kawannya kita ini, kawan sekelasnya, teman sekelasnya. Jadi bilang gini, katanya, Ayu, itu nah si Imam ada sini nonton kayak gitu kan. Ayo kita ditemuin katanya Imam tadi. Itu benar-benar membuat aku jadi setiap saat jadi aku jagain anakku, telepon, apalagi aku yang harus bekerja gitu. Harus kejadian-kejadian seperti itu, apalagi kalau buat laporan polisi harus segera benar-benar ditindak yang seadil-adilnya. Tiga dari 4 terduga pelaku, masing-masing MZ berusia 13 tahun, NS 12 tahun, dan AS 12 tahun, saat ini menjalani rehabilitasi di unit pelaksanaan teknis Dinas Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan hukum Dharma Pala, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Meski demikian, polisi memastikan proses hukum terhadap ketiganya tetap berjalan. Sementara pelaku utama, IS berusia 16 tahun, telah ditahan karena berusia di atas 14 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Keluarga korban pun meminta agar keempat terduga pelaku dihukum seberat-beratnya dan juga mengaku tidak terima hanya satu pelaku yang ditahan. Ternyata pelakunya juga anak-anak. Ini yang menjadi permasalahan yang ada. Ada asumsi tidak diproses dengan ditempatkan di sini, kemudian ada pernyataan bebas, itu tidak ada. Cuma satu ayah minta, sekolah jangan lupa ya nak ya. Nanti ayah, bapak aja kamu kurang, nanti ayah insya Allah ayah tambahin. Bener ya, iya senang dia ambil pak, senang-senangnya dia pak. Yang kami permasalahkan, ketiga pelaku ini di bawah umur, ya di 4, tapi yang satu umur 16 tahun, yang 3 ini kan 14 tahun ke bawah. Polisi ngomong kayak gini, yang satu pelaku itu ya tersangka, nah yang ketiga ini untuk sementara direhab. Ayo nggak ada lagi. Sudah mikir kenapa orang dan kenapa orang. Kami dari situ juga pokoknya dari keluarga besar kami tidak mau kalau mereka keempat pelaku direhab. Hukum harus dijalankan walaupun mereka di bawah umur. Sama-sama kasus perkosaan dan belum juga menemukan titik terang bagaimana hasil sidang 6 terpidana dan sidang PK Saka Tatal di kasus Vina Cirebon. Jauh sebelum kasus dugaan ruda paksa yang diakhiri dengan pembunuhan yang menyasar AA dan Nia Kurniasari, Vina Cirebon sudah lebih dulu diduga mengalami hal yang sama. Mirisnya, pasca kasusnya kembali viral, siapa sosok pelaku sebenarnya dari dugaan ruda paksa dan pembunuhan yang dialami Vina dan sang pacar Eki, ternyata belum juga menemukan titik terang hingga kini dan bahkan kian berlarut-larut. Lihat saja, setelah sidang PK Saka Tatal yang hasilnya belum diketahui, kini giliran sidang PK 6 terpidana lainnya, masing-masing Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramdhani, dan Rivaldi
Rabu kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon setelah pada sidang sebelumnya novum yang diajukan tim kuasa hukum mereka ditolak oleh tim JPU. Dan yang mengejutkan, Peggy Peron ternyata hadir memberikan dukungan moral di sidang PK ke-6 terpidana yang 4 saksi pembelaan menyebut jika ke-6 terpidana memang bukan pembunuh Vina. Lantas bagaimana perkembangan hasil dari sidang PK Saka Tatal? Apa kata Farhad Abbas? Kami semua ke sini dalam rangka untuk memberikan dukungan sih kepada mereka. Dan ini juga kedua kalinya saya ke sini bersama tim kuasa hukum saya. Dia kita laporkan dulu ya, sekarang datang ke kita akan tangani. Bentuknya kayak apa nanti ya, kita akan jagain dia. 7 terpidana ya, 2 gelombang lagi, yang 1 Sudirman dan yang 6-nya itu sudah ditangani dengan tim Pradi, dan mungkin Saka Tatal juga akan menjadi saksi di sini. Jaksa kan sekarang menolak, soal jaksa mengatakan sudah inkrah dan mereka adalah pembunuh gitu. Kalau bagi kita ya, mereka adalah kecelakaan murni. Kalau mereka Saka Tatal bebas, maka mereka juga gampang dan mereka akan bebas. Saka nggak bersalah. Saka juga banyak saksi yang melihat Saka waktu malam kejadian itu. Saka posisinya ada di mana, sama siapa, lagi ngapain. Jadi kenapa harus takut? Lagi nggak salah, maju terus, terabas.